Erick Thohir lahir di Jakarta pada tanggal 30 Mei tahun 1970. Erick Thohir adalah anak ketiga dari pasangan Teddy Thohir dan Etna Thohir. Erick menyelesaikan studi S2 Administrasi Bisnis di Amerika Serikat pada 1993. Setahun berselang, setelah pulang ke Indonesia, ia mendirikan grup Mahaka bersama tiga sahabatnya yang sama-sama bersekolah di negeri Paman Sam, Muhammad Lutfi, Wisnu Wardana, dan Heri Zulnardi. Lutfi, yang sekarang jadi Menteri Perdagangan, saat itu diberi tugas sebagai CEO Grup Mahaka. Mulanya, Grup Mahaka bergerak di sektor pertambangan batu kapur, material yang dapat menghasilkan kalsium oksida. Anak usahanya, PT Mahaka Industri Perdana MIP, menjalin kerjasama dengan penambang emas dan tembaga PT Freeport Indonesia untuk operasi dan pemeliharaan pabrik kalsium oksida di wilayah tambang Grasberg di Mimika, Papua. Saat ini, MIP telah diambil alih perusahaan batubara PT Indika Energy, yang sebagian sahamnya dimiliki keluarga konglomerat Wiwoho Basuki Cokronegoro, mertua Wisnu Wardana. Seiring waktu, bisnis grup Mahaka meluas hingga merambah sektor olahraga dan media. Pada 2001, ia mengakuisisi PT Abdi Bangsa, pemilik harian Republika yang sedang kesulitan keuangan. Erick diangkat jadi Direktur Utama Abdi Bangsa, yang kemudian berubah nama jadi PT Mahaka Media pada 2010. Perusahaan itu kini mengendalikan sejumlah media. Selain Republika, ada pula Harian Indonesia, Golf Diges Indonesia, Jak TV, serta Radio Prambors dan Gen FM. Memanfaatkan koneksi ayahnya, Erick sempat berguru kepada Jakob Utama, pendiri grup Kompas, dan Dahlan Iskan, pendiri Jawa Pos, untuk menjalankan bisnis medianya. Pada 2007, Erick bekerja sama dengan Anindya Novian Bakri dan Rosan Ruslani untuk mengakuisisi stasiun televisi LaTV, yang kemudian berganti nama jadi Tefone. Anindya adalah anak sulung dan penerus kerajaan bisnis keluarga Abu Rizal Bakri, yang saat itu telah memiliki stasiun televisi ANTV. Sementara itu, Rosan adalah orang dekat keluarga Bakri yang sekarang jadi komisaris utama perusahaan batubara PT Bumi Resources. Saat ini Tefone, ANTV, dan media daring fifa.co.id berada di bawah naungan PT Visi Media Asia, yang dikendalikan keluarga Bakri. Erick sempat jadi Direktur Utama Tefone, Direktur Utama ANTV, dan Komisaris Utama Visi Media Asia. Meski sibuk mengembangkan gurita bisnis media, Erick tak melupakan cinta lamanya, bola basket. Ia mengambil alih klub lokal Satria Muda pada 1998 dan membeli sebagian saham klub Amerika Serikat Philadelphia 76ers pada 2011. Ia sempat jadi Ketua Umum Persatuan Bola Basket Seluruh Indonesia tahun 2006 sampai tahun 2010 dan Presiden Asosiasi Bola Basket Asia Tenggara tahun 2006 sampai tahun 2014. Selain bola basket, Erick menjajal peruntungan di sepak bola. Ia pernah jadi pemegang saham klub lokal Persib Bandung dan Persis Solo, klub Amerika Serikat DC United, dan klub Italia Inter Milan. Erick dan Anindya pun kini dalam proses mengakuisisi mayoritas saham klub Inggris Oxford United. Singkatnya, Erick adalah taipan media dan investor grup olahraga. Media penting untuk membentuk dan menjaga opini publik, sementara dunia olahraga menawarkan basis pendukung yang tak terhitung jumlahnya.
Setelah Erik sukses jadi ketua panitia pelaksana Asian Games 2018, namanya melambung cepat. Itu jadi momentum baginya untuk terjun total ke politik. Presiden Jokowi mengangkat Erick Thohir sebagai Menteri Badan Usaha Milik Negara periode tahun 2019 sampai tahun 2024. Dengan begitu, ia mengawasi seluruh BUMN dan bisa menempatkan orang-orang yang ia percaya melalui skema bongkar pasar. Direksi itu mencakup Mining Industry Indonesia, MIND, induk bagi sejumlah perusahaan tambang milik pemerintah. Penambang batubara utama di bawah MIND adalah PT Bukit Asam. Selain itu, PT Timah dan PT Aneka Tambang juga memiliki usaha batubara berskala relatif kecil. Total, produksi batubara MIND mencapai 25,15 juta ton pada 2020. Pada Desember tahun 2021, misalnya, Erick membongkar direksi MIND dan anak-anak usahanya. Kocok ulang jabatan ini dimulai dari Direktur Utama MIND yang semula dijabat Oryas Petrus Mudak diganti Hendy Priyosantoso yang sebelumnya Direktur Utama PT Semen Indonesia. Lalu, pergantian Direktur Utama PT Timah dari M. Riza Pahlevi Tabrani ke Ahmad Ardianto, Direktur Keuangan dari M. Krisna Syarif ke Wibisono, Direktur Sumber Daya Manusia dari Muhammad Rizky ke Yenita, Direktur Pengembangan Usaha Alwin Albar diganti Purwoko. Pada jajaran komisaris, PT Timah memberhentikan Rudi Suhendar. Kemudian, perseroan menambah anggota komisaris yang terdiri dari Yudo Dwinanda Priyadi dan Denny Praditya. Setelah jadi menteri, Erick Thohir melepas jabatannya di berbagai perusahaan. Namun, jaringannya kemana-mana, termasuk di bisnis batubara. Anindya, teman lamanya, mengontrol Bumi Resources. Boy, kakaknya, memimpin Adaro Energy. Wisnu dan Arsyad Rashid, dua kawan mainnya saat bersekolah di Amerika Serikat, mengendalikan Indika Energy. Tiga perusahaan tersebut adalah induk usaha batubara terbesar pertama, ketiga, dan keempat di Indonesia per 2020.